Shalom dan selamat pagi. Firman Tuhan dalam Mazmur 60 ayat 12 tertulis demikian. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari berpikir besar. Sekedar hidup tidaklah cukup, mesti memiliki kebebasan, sinar matahari, dan sekuntum bunga. Ditulis oleh Khalil Gibran, filsuf, penyair dan ahli teologi Libanon. Syair di atas dituangkannya setelah mengamati perkembangan kehidupan seekor kupu-kupu. Mulai dari kepompong yang dibalut kulit, ia tidak mau tinggal dalam kegelapan. Kupu-kupu menginginkan cahaya yang indah, matahari yang hangat dan semilir angin yang segar. Ia tidak mau melihat dunia hitam di sekitarnya. Ia rindu terbang bebas, ke sana kemari. Ia berjuang sekuat tenaga untuk bisa keluar dari penjara yang mengurungnya. Ia rela bersabar menunggu hingga waktu yang dinantikannya tiba. Akhirnya, kulit yang membungkusnya meretas. Dunia yang indah, sinar mentari dan hembusan angin terbentang di hadapannya. Kupu-kupu membentangkan sayapnya, ia mencoba terbang dari dekat hingga jauh. Ia sangat menikmati kebebasannya, akhirnya ia hinggap dan menari-nari di atas sekuntum bunga. Ia mencium aroma semerbak yang harum dan menyegarkan. Semua itu terjadi berawal dari impiannya. Ia tidak mau sekedar hidup, asal hidup. Kupu-kupu itu mempunyai mimpi besar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjalani hidup ini tanpa mimpi? Anda tidak mau repot untuk berpikir besar. Padahal, pribadi Tuhan dan semua janjinya adalah merupakan garansi atau jaminan untuk kita berpikir besar, mendoakan hal-hal besar, dan melakukan perkara-perkara besar. Masih ingat nyanyian anak-anak berikut ini? Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nyanyian yang ingin mengungkapkan impian anak kecil. Sampai-sampai, ia ingin terbang ke tempat yang jauh, yang tinggi, di angkasa. Hebat bukan? Padahal seorang anak kecil tidak mempunyai sayap. Angkasa begitu jauh jaraknya dari bumi tempat ia berpijak. Ia tidak peduli bagaimana caranya. Yang diinginkannya hanyalah terbang dan mencapai angkasa di mana bintang-bintang itu berada. Kita harus berani menghadapi tantangan. Semakin besar impian Anda, semakin tinggi pikiran Anda, semakin banyak tantangan yang akan Anda hadapi. Mendaki gunung tidaklah sama dengan mendaki bukit. Diperlukan persiapan yang matang, semangat yang tinggi, dan keyakinan diri yang kuat. Dari puncak gunung, Anda akan melihat indahnya dunia ini. Dari puncak gunung, Anda akan menghirup udara yang segar. Dari puncak gunung juga, Anda akan melihat begitu besarnya Tuhan dan sangat kecilnya Anda. Libatkan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Seorang penyair terkenal ditinggal mati ayahnya ketika ia berumur 18 tahun. Setelah dewasa, ia menikah dengan seorang wakil presiden direktur bank. Suaminya kemudian mati bunuh diri karena depresi akibat diberhentikan karena kantornya bangkrut.
Helen Steiner Rice, nama wanita malang itu, kemudian hidup mandiri. Ia menjadi dosen dan sukses membangun bisnisnya. Ia menorehkan kata-kata indah berikut ini. Tidak peduli berapa tingginya sebuah gunung, Tuhan akan mendakinya bersama Anda. Tuhanlah yang akan menggendong Anda saat Anda kehabisan tenaga untuk mendaki. Tuhan juga yang akan menopang Anda saat Anda jatuh dalam pendakian. Tuhan yang sama pula yang akan memberi semangat pada saat Anda lelah dan lesu. Alkitab memberi contoh bagaimana Tuhan menyertai orang-orang yang berpikir besar, sehingga bisa mengerjakan perbuatan besar, dan akhirnya meraih perkara yang besar. Anda akan kembali bergairah melanjutkan hidup ini dengan memulai berpikir besar. Renungkan, dan jadilah bijak. Selamat memulai aktivitas, tetap semangat, dan salam hebat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.